Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tahun 2022, gereja kita memasuki tahun pertumbuhan dan penuaian. Pastikan kita tetap hidup dalam jalan Tuhan dan kehendak-Nya. Bagi saudara yang rindu didoakan dan membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan bagi generasi muda, gereja kita telah menyediakan komunitas bagi kids, teens, youth, dan profesional. Doa dan harapan kami, anak-anak saudara bisa bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi dan jadwal ibadah gereja kita. Kiranya jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam kasih dan kemurahan-Nya. Saatnya saya Vivi pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari umat Tuhan sama-sama nyanyikan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup, ya Tuhan. Selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, inilah
pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sekali lagi umat Tuhan nyanyikan. Inilah yang ku renungkan dengan segenap hatimu. Angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hati kami bersuka ya Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama angkat suara kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Memanggil nama-Mu ya Yesus. Yesus Tuhan. Biar Engkau disenangkan lewat puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Ya Ralabaya Shandara Labaya Ralabaya Shandara. Ya Ralabaya Ralabaya Sikara Labaya Ralabaya Shandara. Haleluya Ralabaya Ralabaya Sikara. Terpujilah Engkau, dimasyurkan nama-Mu, puja Yesus. Ya Ralabata Karalabaya Sikara. Ya Ralanabaya Shandara Labaya terima kasih Yesus. Biar setiap kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Untuk terima kasih ya Tuhan. Kau ajaib, Kau berkuasa. Oh Yesus. Terima kasih Kami mau lebih lagi Tuhan memuji nama-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami saat ini menyembah Engkau Yesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to
saudara kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Dia Allah yang layak dipuji, sebab berkuasa Dia Tuhan. Namanya besar, amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Nyanyikan sekali lagi. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah. Terpujilah Tuhan, Yes, Tuhan. terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti Yes, kuasanya. amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah Dia yang menyayangi setiap kita, amin. kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya, katakan perkasa. Sorakan haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya Ranabaya Syandara Rambaranam. Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami, lewati lembah kekelaman, kami tahu Engkau yang setia bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Mari bersama-sama angkat tangan kita nyanyikan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dengan lembut sama-sama kita nyanyikan. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Amin Tuhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan segenap hati sekali lagi kita katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom Philadelphia family, salam sehat dan tetap semangat di dalam Yesus Kristus. Salam juga dari kami, City Harvest Church Singapura di sini. Dan saya percaya semua di sana masih semangat di dalam Tuhan. Nah, dengan kembalinya kita semua seperti sebelum pandemi, saat ini situasinya memang agak sedikit beda dengan sebelumnya. Dunia sedang mengalami banyak guncangan yang sangat berbeda.
ekonomi yang tidak menentu, ketidakpastian menghadapi masa depan, dan juga perasaan tidak tenang dengan kondisi kesehatan kita di seluruh dunia saat ini. Tetapi saudara, satu hal yang pasti adalah jikalau kita di dalam Tuhan, maka dunia di mana-mana bisa berguncang. Namun sebagai anak Tuhan, kita mampu untuk tetap tegar dan kuat melewatinya penuh dengan pengharapan dan sukacita di dalam Kristus. Siapa yang berkata amin? Oleh sebab itu, hari ini saya ingin memulai dengan membacakan kepada saudara Ibrani pasal 6, 19 sampai ayat 20. Ayat ini berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, perhatikan. Dari sini kita bisa belajar satu prinsip tentang pengharapan yang mampu membuat kita supaya bisa tenang dan kuat seperti sauh yang mengikat kuat perahu kepada dasar laut. Supaya perahu ini, yaitu hidup kita, tidak gampang terbawa angin atau gelombang. Dan prinsipnya adalah umat Tuhan harus kembali lagi kepada dasar kerohanian yang kuat di dalam Yesus. Saudara, karena ini yang akan menjadi sauh atau akan menjadikan pengharapan yang kuat di dalam kehidupan kita saat kita menghadapi badai dunia. Dan saudara, bicara tentang kerohanian itu terbentuk oleh dua faktor ini. Kerohanian itu dibentuk dengan yang pertama dengan kehidupan doa kita, sekaligus dengan penyembahan kita. Kehidupan doa dan penyembahan. Nah saudara, mari kita lihat yang pertama, kehidupan doa. Saudara, saat ini kita semua harus menanyakan kepada diri sendiri, apakah kehidupan doa kita saat ini masih sehat atau sudah tidak lagi bertumbuh dan sudah tidak lagi dekat dengan Tuhan? Saudara, ini sangat penting. Dan hari ini saudara, mari kita lihat apa yang Yesus lakukan di awal-awal pelayanannya. Artinya saudara, ini adalah hal yang pertama ia lakukan, yang ia fokuskan setelah dibaptis oleh Yohanes dan ditabiskan oleh Allah. Apa yang dia lakukan saudara? Kita lihat Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat 16. Alkitab berkata, Yesus menyucikan bait Allah ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Dan kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya itu dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Wow, haleluya. Saudara, menariknya, ingat ya, ini adalah di awal pelayanan Yesus. Dan menariknya, dari beberapa terjemahan dan pakar Alkitab, ada kemungkinan Yesus sebenarnya itu 2 kali mengusir para pedagang dan penukar uang dari bait Allah di Yerusalem. Yang pertama adalah di sini, di awal pelayanannya di Yohanes pasal yang kedua. Dan yang kedua kalinya adalah di pekan akhir sebelum ia disalibkan di Matius pasal 21. Saudara, ada kemungkinan para pedagang dan pemimpin bait Allah sama sekali tidak mengubris pernyataan Yesus di Yohanes. Mereka tidak belajar dari pelajaran tersebut. Dan setelah peristiwa ini, mereka malahan melanjutkan kegiatannya seperti biasa.
Dan oleh sebab itu, untuk kedua kalinya, Yesus mendatangi bait Allah di akhir pelayanannya dan melakukan hal yang sama untuk memperingati mereka sekali lagi. Saudara, hari ini saya tidak mau berdebat dengan saudara berapa kali Yesus melakukan hal ini. Tetapi yang saya ingin tekankan adalah, ya, di awal atau di akhir pelayanannya, perhatikan, Yesus sangat prihatin dengan kondisi bait Allah bagi umatnya. Saudara, ini juga harus menjadi perhatian bagi kita semuanya hari ini dan saat ini. Dan saudara, di Yohanes, di kitab Yohanes, masalahnya adalah mereka ini berdagang dan menukar uang di mana? Di dalam bait Allah. Saudara, tempat pelataran atau the outer courts telah berubah menjadi tempat dagang. Ibaratnya saudara, di dalam komplek gereja, di dalam auditorium gereja, sudah berubah menjadi seperti kayak tanah abang saudara. Dan ada dua hal yang membuat Yesus geram. Sekaligus saudara, menjadi pelajaran bagi kita semua mengenai kehidupan doa kita. Yaitu saudara, kemudahan telah menggantikan komitmen. Kemudahan telah menggantikan komitmen. Masalahnya adalah sebelum para pedagang dan penukar uang berjualan di dalam bait Allah, tahu nggak saudara? Tadinya mereka ini berjualan di bawah bukit di lembah Kidron. Mereka berjualan di samping jalanan saat mereka naik ke Gunung Zaitun. Dan saudara, para peziarah saat mereka jalan menanjak menunggu bait Allah yang berada di atas Gunung Zaitun, di pinggiran jalan mereka pada berjualan. Saudara, ibaratnya seperti saat kita naik ke puncak ya. Di pinggiran-pinggirannya ada banyak yang sedang berjualan juga. Nah, bait Allah terletak di atas bukit. Dan bagi para peziarah yang ingin beribadah di bait Allah, mereka perlu membawa korban binatang dan juga wajib membelinya dengan uang resmi yang hanya bisa dipakai untuk kegiatan ritual di bait Allah. Dan saudara, ingat, tadinya semuanya ini dilakukan jual beli di bawah dan di pinggiran bukit. Saat mereka sedang menanjak bukit menuju bait Allah. Belum masuk ke bait Allah. Terpisah dari komplek bait Allah. Tetapi tahu nggak saudara, lama demi lama, karena mereka harus susah payah naik bukit, membawa korban binatang yang mereka beli di pinggiran jalan, para pedagang dan pemimpin bait Allah mulai memindahkan lokasi berjualan untuk lama demi lama mendekati halaman bait Allah. Dan tahu nggak saudara, sampai akhirnya masuk di dalam bait Allah. Dan saudara, semuanya ini dilakukan untuk apa? Karena apa? Kemudahan. Dalam bahasa Inggris, convenience. Saudara, demi kemudahan, mereka rela untuk kompromi kualitas ibadah di dalam bait Allah. Suasana ribut, suasana kacau, semua pada berjualan di saat di antara orang beribadah. Saudara, situasi ini saudara, bukan hanya saudara distract orang-orang yang sedang beribadah, tetapi juga mencelakan nama baik Tuhan. Dan sekaligus mencelakan fungsi bait Allah yang tadinya suci, saudara. Dan saudara, inilah yang membuat Yesus geram. Dan akhirnya saudara, dia berfirman, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah saat ini, jikalau kita tidak hati-hati, convenience can replace our commitment in God. Convenience, can replace our commitment in God. Saudara, saat ini
setelah kita melewati pandemi, datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, sudah bisa diganti dengan membuka komputer kita di rumah untuk beribadah. Online telah membuat segalanya lebih mudah dan lebih enak untuk kita. Jikalau kita bosan untuk mendengar pengkhotbah A, saudara, kita dengan mudah tinggal switch over to another church YouTube dan menyaksikan pengkhotbah B. Dan saudara, jangan salah ya. Saya tidak menyalahkan ini dan saya sendiri merasa bahwa online itu tetap akan diperlukan walaupun sesudah pandemi ini selesai. Tetapi saudara, yang saya permasalahkan bukannya metodenya, bukannya ada online atau tidak. Tetapi yang kita semua harus jaga adalah jangan sampai kemudahan-kemudahan ini semua menggantikan komitmen kita kepada Tuhan dan kepada rumah Tuhan. Saudara, kemudahan jikalau tidak diperhatikan tanpa sadar akan sedikit demi sedikit menyerap di dalam hati kita. Dan secara perlahan mulai saudara menggantikan nilai kita terhadap komitmen. Komitmen kepada Tuhan, komitmen kepada rumah Tuhan. Tadinya saudara, nilai kita adalah kita mau giat. Tetapi tanpa kita sadar, lama demi lama, tadinya giat, nilai ini digantikan oleh instan. Yang tadinya saudara kita apresiasi proses. Jikalau tidak hati-hati, nilai ini saudara yang mengapresiasi proses diganti oleh hal yang paling cepat dan yang paling gampang untuk mencapainya. Kita sudah tidak lagi apresiasi proses, melainkan kita mau hal-hal yang paling cepat, yang paling mudah untuk didapatkan, untuk dilakukan. Hal-hal yang memerlukan waktu, yang memerlukan kita untuk belajar menunggu dan belajar sabar. Dan supaya kita harus berkorban jikalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dahsyat di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai semuanya ini, jikalau tidak hati-hati saudara, akan berubah. Dan kita mulai meremehkannya. Dan diganti oleh hal-hal yang instan. The instant, the immediate, and the now. Saudara, nilai doa, kehidupan doa kita yang seharusnya adalah gaya hidup menjalin hubungan dengan Tuhan. Untuk belajar menunggu dan belajar sabar sampai Tuhan berbicara kepada kita. Merenungkan diri di dalam hadirat Tuhan. Berdoa dengan jangka waktu yang lebih lama supaya kita bisa lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Saudara, semuanya ini saudara, nilai-nilai ini akan diganti dengan kegiatan rohani yang paling gampang dan yang paling cepat supaya bisa membawa berkat. Saudara, doa akhirnya akan dipakai sebagai alat transaksi supaya Tuhan memberkati keinginan kita. Saudara, ini bukanlah tujuan Tuhan untuk kehidupan doa kita. Kehidupan doa kita tujuannya adalah supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita bisa masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Bukan dipakai sebagai alat untuk memberkati kita, untuk membawa berkat bagi kita. Siapa yang berkata amin? Saudara, God is not willing to be used by us. He wants to use us, not to be used by us. Dan itu sebabnya saudara, hal yang pertama atau hal yang terakhir Yesus lakukan adalah dia saudara menyucikan bait Allah. Saudara, hari ini mari kita kembali lagi kepada tujuan yang benar. Sebelum kita memasuki dan menjalani saudara kesibukan sehari-hari lagi pasca pandemi. Dan saudara, situasi di dunia itu makin lama saudara, makin tidak menentukan.
akan ada banyak goncangan-goncangan saudara. Tetapi saudara, jikalau kehidupan doa kita kembali lagi kepada tujuan yang benar. Kehidupan doa kita menjadi kuat. Ini akan menjadikan sauh bagi kehidupan diri kita. Dan kita mampu melewati semua goncangan ini. Badai gelombang apapun, penuh dengan kepastian bahwa Tuhan pasti akan menguatkan kita, membawa kita melewati segala pencobaan-pencobaan dengan berhasil dan sukses. Siapa yang berkata amin? Jangan memakai doa sebagai bahan tawaran hanya untuk mendapati berkat dari Tuhan. Ayo kembali lagi kepada tujuan suci doa. Ayo, mari kita sucikan bait Allah kehidupan kita. Mari kita memakai doa untuk ingin dekat dengan Tuhan. Untuk lebih lagi mencintai Dia. Untuk mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya. Saudara, jikalau hati kita dibenarkan dan hati kita menjadi benar dan dekat dengan Dia. Saudara, Alkitab berkata, Lukas pasal 12, 31, 32. Yaitu, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya ini akan ditambahkan juga kepadamu. Lihat saudara, di atas kerohanian Tuhan akan menambahkan segala berkat yang saudara perlukan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, yang pertama yang kita harus benarkan lagi adalah kehidupan doa kita. Ayo kita simak diri sendiri. Apakah kehidupan doa kita itu masih sehat atau tidak? Atau oleh karena kemudahan yang kita telah lewati akibat pandemi, membuat kehidupan doa kita berubah. Nilai-nilai kehidupan kerohanian kita berubah. Dari yang tadinya mau giat, sekarang hanya mau yang paling mudah. Jangan sampai kemudahan menggantikan komitmen kehidupan doa kita kepada Tuhan Yesus. Siapa yang berkata amin? Haleluya. Nah, hal yang kedua yang kita harus benahi, ya, kerohanian itu terdiri dari kehidupan doa dan yang kedua penyembahan. Saudara, kembali kepada peristiwa tadi di bait Allah. Saudara tahu nggak? Setelah Yesus mengusir pedagang dan penukar uang, murid Yesus teringat. Saudara, Yohanes pasal 2 ayat 17 berkata demikian. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahku menghanguskan aku. Saudara, pada saat Yesus mengusir para pedagang, muridnya melihat peristiwa ini dan teringat kata-kata Daud yang tercantum di Mazmur 69 ayat 10. Dan saudara, di Mazmur perkataan ini saudara telah sebelumnya sudah muncul. Yaitu Daud berkata, sebab cinta untuk rumahku menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Saudara, murid-murid Yesus menyamakan ekspresi cinta Yesus terhadap bait Allah dengan apa yang Daud lontarkan tadi di Mazmur. Yaitu bagaimana Daud begitu mencintai Allah sampai saudara ia rela dicela, dimusuhi oleh teman atau orang dekat dia sendiri. Dan saudara, artinya cinta yang disebut di sini bukan berarti saudara hanya sekedar mencintai gedung gereja atau mencintai indahnya bait Allah, megahnya bait Allah. Melainkan saudara, yang dimaksud di sini adalah cinta untuk pengabdian kita kepada Tuhan dan juga untuk rumahnya. Pengabdian kita kepada Tuhan. Pengabdian kita kepada Tuhan dan juga kepada rumahnya. Untuk mau kembali lagi kepada rumah Tuhan. Haleluya. Saudara, Yesus geram dengan sikap para pedagang dan penukar uang di sana. Karena mereka seakan tidak peduli dan tidak hormat dengan keesaan Tuhan di dalam bait Allah. Saudara, apa yang telah terjadi?
Saudara tahu nggak? Kemudahan telah mengikis pengabdian kita terhadap rumah Tuhan. Saudara, kita tidak lagi, saudara, mementingkan pengabdian kita di dalam rumah Tuhan. Kita sudah tidak lagi, atau boleh dibilang kata, kita meremehkan pentingnya kita untuk datang berkumpul bersama umat lainnya masuk ke dalam rumah Tuhan. Saudara, tahu nggak? Bait Allah adalah tempat di mana kita menyembah Dia dan kita juga bisa mencari wajahnya. Siapa yang berkata amin? Ini adalah tempat di mana kita harus datang bersama-sama berkumpul sebagai umat Tuhan dan menyembah Dia. Dan hal inilah, saudara, yang kita harus kembalikan lagi. Pengabdian kita kepada rumah Tuhan. Pengabdian kita, saudara, untuk mau kembali lagi masuk dan memuji menyembah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Tetapi, saudara, apa yang telah terjadi di Yohanes tadi, saudara? Tempat Tuhan yang tadinya adalah tempat untuk penyembahan telah berubah untuk menjadi tempat untuk mencari uang. Saudara, jemaat datang ke bait Allah bukan lagi untuk menyembah Tuhan, tetapi sibuk networking untuk mencari customer baru atau untuk mencari cuan. You know what? The issue here is not Jesus is against buying and selling. Isunya di sini adalah penyembahan, worship. Yaitu, saudara, legitimate action but doing it at the wrong place. Saudara, tempat Tuhan adalah tempat di mana kita berkumpul, menyembah, mencari Tuhan. Bukan mencari cuan. Bukan yang mencari networking. Saudara, buying and selling itu ada tempatnya. Legitimate. Kegiatan ini adalah hal yang memang harus dilakukan, saudara. It's a legitimate action. Tetapi dilakukannya di tempat yang salah. Saudara, ini yang bisa terjadi. Jikalau kita, saudara, membiarkan kemudahan mulai menggantikan komitmen kita. Bukan hanya komitmen kita, saudara, yang akan mulai pudar, tetapi pengabdian kita kepada Tuhan pun juga akan makin lama makin menurun dan mengecil. Karena lebih mudah dan gampang kita mendapat akses berkat, lebih malas kita untuk mencari sang pemberi berkat. Sekali lagi ya, saudara, saya ingin membacakan hal ini, saudara. Dengar ini baik-baik. Lebih mudah dan lebih gampang kita mendapat akses berkat. Lebih malas kita untuk mencari sang pemberi berkat. Kita menggantikan penyembahan menjadi sebuah alat untuk mendapati berkat. Dan jikalau kita tidak hati-hati, saudara, jikalau berkat tidak lagi mudah terakses di dalam rumah Tuhan ini, kita juga akan berhenti penyembahannya. Dan kita juga akan mudah untuk gonta-ganti tempat penyembahan supaya kita bisa mendapati berkat yang kita selama ini inginkan atau dambakan. Saudara, akhirnya kita datang ke gereja bukan hanya untuk mencari Tuhan, tetapi kita ingin mencari opportunity. Dan jikalau berkat sudah tidak lagi mudah terakses di sini, saudara, kita juga akan berhenti pengabdiannya, penyembahannya, dan mudah untuk ganti tempat penyembahan supaya kita bisa mendapati berkat yang kita selama ini dambakan. Kita tidak lagi apresiasi untuk mau tertanam di dalam rumah Tuhan. Kita sudah tidak lagi apresiasi nilai, saudara, untuk menanam diri, untuk berakar di dalam rumah Tuhan. Karena disinilah, saudara, di dalam rumah Tuhanlah, di mana kita, saudara, dipanggil oleh Tuhan untuk menyembah Dia, untuk mencari wajahnya. Tetapi, saudara, jikalau semua ini, nilai-nilai semuanya ini telah diganti, saudara. Oleh karena kemudahan, oleh karena pengabdian kita sudah tidak lagi kuat. Saudara, kita juga akan mulai mengganti akses berkat. Tempat penyembahan ini, jikalau sudah tidak lagi memberkati saya, tidak ada untungnya bagi saya akan pindah.
Saudara, kita tidak mau lagi melewati proses untuk dibentuk serupa Kristus. Siapa setuju? Hanya pada saat kita tertanam di dalam rumah Tuhan, saudara, baru saat kita berhubungan dengan orang lain, lewat hubungan inilah Tuhan pakai untuk membentuk kita untuk menjadi serupa seperti Kristus. Karakter kita, saudara, akan diubah. Karakter kita, saudara, yang berlawanan akan dipakai oleh Tuhan sebagai sebuah alat atau opportunity untuk membentuk karakter kita untuk menjadi serupa seperti Kristus. Tetapi kita tidak apresiasi semuanya ini lagi. Kita tidak mau melewati proses untuk dibentuk serupa Kristus di dalam rumah Tuhan. Yang kita mau adalah sajian cepat. Sajian cepat berkat. Dan akses yang tercepat atau yang terlangsung masuk dari Tuhan. Oh saudara, saudara masih cinta Tuhan? Atau apakah karena berkat? Atau karena dianya? Apakah saudara masih mencintai Tuhan? Oleh karena dianya. Bukan karena berkat saudara. Dan sering jikalau selalu maunya gampang. Dan selalu maunya yang paling mudah. Tanpa sadar saudara. Nilai penyembahan kita pun juga akan berubah. Kita akan memilih hal yang paling mudah, yang paling cepat. Saudara, bahayanya adalah saudara, jikalau nilai ini mulai berubah di dalam kehidupan kita. Saudara, jikalau ini sudah menjadi pedoman kehidupan penyembahan kita. Saudara, jikalau ini sudah menyamping sedikit saja. Berubah sedikit saja. Siapa setuju saudara? Jikalau asal mulanya, right? Mulanya itu sudah di tempat salah sudah dari tempat yang salah. Sedikit saja. Ujung-ujungnya akan berakhir di tujuan yang salah. Benar gak saudara? Jadi tadinya menyembah Tuhan. Tetapi jikalau sudah mulai berubah nilainya. Sedikit saja. Ini akan mengakibatkan kita. Untuk akhirnya sampai ke tujuan yang salah. Tadinya menyembah Tuhan. Tetapi sekarang sudah tidak lagi menyembahnya. Karena sudah diganti dengan penyembahan berhala. Yaitu kita berdoa supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan saja. Kita tidak mau lagi berdoa menyembah Tuhan hanya untuk mendekat dengan Dia. Kita sudah tidak apresiasi lagi berdoa dan menyembah Dia hanya karena kita ingin menjalin hubungan dengan Dia. Yang kita pikir adalah hanya doa dan berkat. Apa untungnya untuk saya? Apa keuntungannya bagi saya? Baru saya akan mau melakukannya. Jangan sampai kita saudara diubah sampai seperti itu. Because every good thing can become dangerous thing when it has become the ruling thing inside your heart. Amin saudara. Saudara, hanya pada saat kita mulai berdiam di dalam hadiratnya. Di dalam rumah Tuhan. Di dalam kehidupan doa kita. Dan mulai lagi menyembah Dia. Bukan hanya secara individu, tetapi secara kolektif. Bersama-sama di dalam bait Allah. Dan pada saat kita semua melihat wajahnya, kita mendekat dengannya. Saudara, segalanya akan dibuat olehnya menjadi terang dan jelas bagi kehidupan kita. Saudara akan dibuat sadar yang mana yang baik dan yang mana berkenan kepada Tuhan. Yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Dan saudara, ini adalah sangat penting, ya. Karena saudara, jikalau kita mulai berdoa, penyembahan kita kuat di dalam Tuhan, kita mampu membedakan yang mana yang benar, yang mana yang berkenan, yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Saudara, di saat ini, tipu muslihat iblis itu akan akhirnya terbongkar. Dan saudara mampu melihat dengan jelas rencana iblis yang sedang sebetulnya menggerogoti iman saudara secara perlahan di dalam diri saudara. Saudara, itu sebabnya Mazmur 46 ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, artinya lebih saudara meninggikan Dia di bumi dan di surga. Lebih jelas
siapakah Allah di kehidupan kita. Lebih kita berdiam diri dalam doa, lebih jelas kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lebih kita meninggikan nama Tuhan Yesus, lebih jelas Tuhan di dalam kehidupan kita ini, saudara. Caranya lewat kehidupan doa dan penyembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai cinta kita untuk penyembahan dan juga untuk doa lenyap atau pudar. Saudara, di musim online seperti sekarang ini, pasca pandemi, memang sulit bagi kami untuk datang menyembah Tuhan. Memang sulit pada saat saudara hari ini, saudara, kita beribadah lewat online. Kita tidak bisa lagi menyanyi dengan nyaring di rumah Tuhan. Sudah tidak bisa lagi menari bertepuk tangan bersama saudara seiman di gereja. Dan saat ini untuk menyanyi, bertepuk tangan di depan komputer, di depan TV, di antara keluarga, memang saya realize tidak kondusif dan nyaman. Memang susah melakukannya. Itu sebabnya saya ingin menghimbau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau bisa saudara, cepat-cepat untuk bisa berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Tetapi intinya bukan ingin saudara datang, saudara. Intinya adalah jangan sampai semuanya ini, kemudahan yang kita sudah alami saat ini, online yang kita semua telah lewati saat ini, mengubah cinta kita. Mengubah cinta kita untuk penyembahan. Sampai-sampai saudara, nilai ini pudar. Itu sebabnya, mari cepat-cepatlah kembali. Dan mulailah kalau bisa beribadah tatap muka. Tetapi sekali lagi saudara, yang saya tekankan bukanlah saya ingin saudara untuk cepat-cepat kembali saja. Yang saya tekankan adalah jangan sampai nilai kehidupan doa kita dan penyembahan kita berubah dan menjadi ciut. Mari kita membangun kembali bahtera kita, bait Allah kita dengan Tuhan. Siapa bisa berkata amin? Saudara dikasihi Tuhan, doa dan penyembahan, dua hal ini di kehidupan rohani yang begitu mendasar dan sangat penting untuk pertumbuhan iman dan rohani kita. Sekaligus saudara akan menjadi sauh bagi saudara. Dan saudara, sauh yang kuat ini akan membuat saudara tidak gampang goyang di saat kita melewati badai kehidupan yang kita saat ini sedang lewati. Saya harap hari ini saudara lewat firman Tuhan yang simple sekaligus hidup mampu mendorong saudara supaya bisa melihat kembali betapa pentingnya dua hal dasar ini di kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, di musim pasca pandemi ini, iblis ingin melemahkan kehidupan rohani kita. Semua kita di sini saudara akan digembleng saudara oleh Tuhan. Tetapi saudara, iblis juga sedang dengan giatnya, dengan bertubi-tubi membawa kesusahan di dalam kehidupan kerohanian kita. Tetapi saudara, ayo jangan kendor saudara. Ayo kita menata kembali kehidupan rohani kita. Ayo kita menata kembali doa dan penyembahan. Dan kita mulai lagi dekat dengan Tuhan. Siapa bisa berkata amin? Karena di 2 Tawarik 7:14 berkata, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, di pasca pandemi ini, siapa ingin dipulihkan oleh Tuhan? Haleluya. Ayo, syaratnya adalah apa? Mari kita kembali lagi. Rendahkan diri, kembalikan lagi kehidupan doa kita dan juga penyembahan kita. Dan saya percaya kuasa pemulihan akan terjadi di dalam kehidupan saudara masing-masing. Dan semua yang percaya mengatakan, amin, haleluya. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus, haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita selesai, mari kita sama-sama berdoa. Saudara dimanapun saudara berada, angkat tangan saudara. Dan saudara dengan hati yang terbuka, mari kita hari ini bersama-sama bertekad untuk kembali lagi, untuk menata kembali bait Allah di dalam kehidupan kita. Jikalau itu adalah doa saudara, jikalau itu adalah pilihan saudara hari ini, mari ikutilah doa saya hari ini. Aminkan doa saya hari ini. Dimanapun saudara berada, angkat tangan saudara, tutup mata saudara, dan aminkan apa yang saya ingin doakan bagi saudara. Tuhan Yesus, hari ini saya berdoa,
untuk umat-Mu. Supaya Tuhan di pasca pandemi ini, kehidupan doa kami, kehidupan penyembahan kami akan ditata kembali, akan menjadi kuat kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, perlihatkanlah kepada kami area-area kehidupan kami yang kita harus perhatikan. Apakah nilai-nilai kehidupan doa kami telah mulai pudar atau telah mulai digantikan oleh karena kemudahan yang selama ini kami telah lewati oleh karena COVID. Tuhan Yesus, kami percaya hari ini Roh-Mu akan bekerja. Roh-Mu akan melawat kami sekali lagi, membakar kami lagi Tuhan, supaya kami lebih bersemangat lagi Tuhan di dalam pengabdian kami, di dalam kehidupan doa kami bersama dengan Engkau dan juga terhadap rumah-Mu. Kami percaya dan kami percaya Roh Kudus telah menjamah, telah bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini, mari saya mengajak setiap kita untuk datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati seluruh yang melayani hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga semua umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Turunlah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita semua. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin.